Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa berlian Masemba yang budiman, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang kita nanti-nantikan, dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa berlian Ramadan Masemba yang budiman, salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini ketika Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi Ramadan yang tahun ini apakah bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya? Sebagaimana dalam sebuah syair disebutkan, Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghtanama. Ramadan telah hadir, telah nampak, wabtasama dan tersenyum kepada kita semua. Tuba lil abdi idza ghtanama. Beruntunglah bagi seorang hamba yang bisa menjarah. Apa maksudnya? Yang bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan, maka kita perlu mengetahui apa sebetulnya di balik Ramadan itu. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menjelaskan visi dan misi bulan Ramadan. Hadirin pemirsa berlian Masemba yang budiman, visi Ramadan itu tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah yang tadi kami bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut sangat jelas disebutkan bahwasanya tujuan utama disyariatkannya puasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalimat yang digunakan di situ adalah fi'il mudhari, artinya adalah kita senantiasa bertakwa, imma fi syahri Ramadan wa amma ba'da Ramadan. Baik itu ketika di bulan Ramadan dan pasca Ramadan, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa berlian Masemba yang budiman, lalu apa misi daripada bulan Ramadan? Setelah kita ketahui bahwasanya visi Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa,
orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Maka misi dari Ramadan kalau kita kaji lebih jauh, yang pertama Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk zuhud terhadap kehidupan dunia. Bukankah Ramadan itu artinya adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Makan, minum di luar bulan Ramadan itu dihalalkan ketika siang hari. Tetapi kenapa ketika Ramadan makan dan minum yang dihalalkan itu tidak diperbolehkan? Karena tujuannya agar kita ingat bahwasanya kehidupan di dunia tidak akan selama-lamanya. Maka jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Kita diajarkan untuk zuhud, untuk menahan, agar kita merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang kelaparan. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang fakir miskin untuk menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai maghrib. Maka tujuan utama sebetulnya, misi yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk zuhud dari kehidupan dunia. Hadirin pemirsa berlian Ramadan Masemba yang budiman. Lalu yang kedua, misi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan sebetulnya menjaga kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dalam suatu hadis disebutkan as-siyamu junnatun, bahwasanya puasa adalah perisai, tameng bagi diri kita. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, ia mengatakan sejatinya puasa itu adalah al-imsak anis syahwatain, menahan diri dari dua nafsu. Yang pertama adalah syahwatul batni, nafsu perut kita. Dan yang kedua adalah syahwatul farji, nafsu dari kemaluan kita. Maka Ramadan menjadi tameng ketika kita akan melaksanakan sesuatu yang itu sebetulnya membatalkan pahala puasa. Contoh, ketika kita diajak untuk ghibah, membicarakan orang lain, maka kemudian kita ingat inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ketika diajak orang lain untuk berkelahi, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ketika diajak orang lain, ketika kita akan berbohong, berdusta, kita juga ingat inni shaim, saya sedang berpuasa. Sejujurnya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadikan tameng diri kita agar terhindar dari kemaksiatan, agar terhindar tarkul muharramat, tarkul ma'asi, terhindar dari hal yang diharamkan, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa berlian Masemba yang budiman. Bahkan lebih jauh dari itu, Imam Al-Ghazali itu memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Siapakah mereka? Puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Lalu yang kedua, shaumul khawas. Shaumul khas, puasanya orang yang khusus, yang sudah bisa menahan dirinya. Selain daripada lapar dan haus, dia juga bisa menahan, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Lalu yang ketiga, shaumul khawasul khawas, puasanya orang yang tingkatan yang terbaik. Ia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya menahan lapar dan haus. Maka agar tidak terjadi seperti itu, penting bagi kita puasa menjadi tameng bagi diri kita untuk menghindar dari pahala, dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita.
Hadirin pemirsa berlian Masemba yang budiman. Lalu yang ketiga, misi dari Ramadan adalah mengajarkan kepada kita akhlak muraqabatullah. Apa itu akhlak muraqabatullah? Akhlak perasaan diri kita diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu ada di mana-mana, dimanapun kita berada. Allah akan melihat kita. Bahkan Allah itu tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang menjadi kertek hati kita. Maka akhlak muraqabatullah, puasa adalah ibadah yang sunyi, ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Tidak semua orang lain tahu. Kalau kita sholat jamaah, pasti ada orang lain yang tahu. Kalau kita zakat, ada orang yang tahu. Apalagi kalau kita ibadah haji, sekampung pasti pada tahu. Tapi tidak dengan puasa. Kapanpun dan dimanapun kita bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Tetapi kalau kita punya muraqabatullah, punya akhlak diawasi, sifat diawasi oleh Allah, maka kita senantiasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Sesuai sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadirin pemirsa berlian Ramadan Masemba yang budiman. Yang terakhir, misi daripada bulan Ramadan adalah melahirkan orang-orang yang senantiasa fitrah kembali. Orang-orang yang senantiasa suci. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapapun pasti ingin bertemu dengan bulan itu. Karena ada dua hadis Nabi yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam berpuasa Ramadan dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama, hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan. Apa yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu juga sama, fasilitasnya mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia juga akan diampuni dosa-dosanya. Maka orang yang bisa memaksimalkan Ramadan, sejatinya ketika nanti lulus dari madrasah Ramadan, dari madrasah yang mempunyai visi misi yang telah saya sebutkan, ia akan kembali terlahir menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, dan meraih kemenangan. Mudah-mudahan sahabat berlian Masemba dimanapun Anda berada, di Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memaksimalkan amal ibadah, untuk memaksimalkan Ramadan ini, mengisinya dengan berbagai hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.